Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kalau di ruang tamu buatlah kaligrafi, buatlah gambar Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, buatlah Masjid Palestina supaya mengenang saudara kita di Gaza. Kalau paling tidak bingkai gambar Ustadz Somad supaya mereka ketika masuk anak-anaknya nanya, "Mama, mama, mama." "Iya, ini gambar siapa?" "Itu gambar Ustadz." "Di mana dia sekarang?" "Udah mati." Satu sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu, jendela, asrama, masjid itu akan mengalir ke kubur kita semua. Alhaakumut, kamu dilalaikan oleh sombong, angkuh. Saya punya cincin, saya 2. Saya punya 2, saya 3. Saya punya cincin 3, leher rantai besar. Saya punya gelang kaki saya kerincing. Alhaakumut hatta zurtumul. Tepat sekali tausiah petang ini. Cerita tentang harta, acaranya di dekat kuburan. Supaya apa? Supaya kita ingat bahwa kita semua akan mati. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat jelata, mau diplomat, penjual tomat, Ustadz Somad, semuanya akan ke kubur. Rumahnya besar, mewah, mobilnya cantik, mahal. Begitu meninggal dunia, mobilnya tinggal. Kenapa tinggal? Karena kredit. Bunyi klaksonnya kelihatan, kredit. Yang dibawa mati pesantren yang pernah kau bangun, tanah yang kau wakafkan, asrama yang kau buat. Tolong Pak Kiai, bangunkan saya satu asrama, satu kamar ada 20 santri. Mereka akan belajar agama, belajar nahwu sharaf, baca kitab, menghafal Quran. Hadiahnya untuk almarhumah ibu saya, almarhum bapak saya. Selesai acara ini, Madura Mat akan membangun asrama dan pesantren-pesantren insyaallah. Madura Mat akan datang menemui kiai-kiai dan habaib di pondok pesantren. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Kami dari Madura Mat. Berapa kelas, berapa asrama, berapa masjid, berapa kamar mandi, berapa toilet. Kalian mau bantu? Nanya aja. Mudah-mudahan Haji Har beserta seluruh sahabat-sahabat yang mengelola bisnis ini diberikan Allah kekuatan dan kesehatan. Karena persaingan bisnis luar biasa, pembunuhan karakter, menjelek-jelekkan, haters membuli di internet, dan santet. Diambil air mandi jenazah, disiramkan ke toko kita, ke minimarket kita, sehingga setiap pembeli yang lewat bukannya mau belanja, "Assalamualaikum ya ahlal kubur." Setiap melihat toko kita, mereka bukannya ngelihat toko, tapi yang dilihatnya adalah kubur. Maka jangan lupa baca wirid pagi saat buka, baca Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, solawat, semua penjaganya berzikir supaya dihindarkan dari segala sihir-sihir setan yang mengganggu insyaallah. Ya Allah, jagalah semua toko-toko, supermarket, minimarket, Madura Mat di seluruh penjuru ya Allah. Kenapa Ustadz sangat peduli kepada supermarket Islam? Ini Ustadz Somad ini anti kebinekaan, ini anti Pancasila, ini. Saya masuk ke dalam hutan, keluar hutan, bawa bendera merah putih, mengajarkan anak-anak di pedalaman. Indonesia tanah airku, tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu. Yang mengatakan Ustadz Somad anti Pancasila, anti kebinekaan, lihat dulu pecinya merah, bajunya putih. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa maksud Ustadz mengajak orang belanja ke Madura Mat? Supaya ekonomi umat ini bangkit kok bangkrut. Saya tidak mau mendengar ada acara, mari hadiri acara soft
opening. Habis soft opening, grand opening. Habis itu ke yang ketiga, pening-pening. Mudah-mudahan semua usaha bisnisnya, siapa yang memberi rezeki? Yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Yang memberi rezeki itu Allah. Menanam padi, menanam tembakau, menanam pisang, menanam sawit, menanam karet, bisnis, toko, supermarket, pergi ke laut. Itu hanya usaha, itu hanya ikhtiar. Rezekinya datang dari. Tapi tolong ceramah ini pahami baik-baik, jangan dibalik. Besok orang Madura nggak ada yang pergi ke laut, nggak ada yang pergi buka toko, nggak ada yang pergi nanam padi. Terus ditanya sama istrinya, kamu kok nggak ke laut nyari ikan? Rezeki dari Allah. Kita ini bukan Jabariyah. Jabariyah hanya duduk berpangku tangan. Kita ini adalah ahlus sunnah. Ahlus sunnah wal. Bangun masjid pakai uang, bangun pesantren pakai uang. Yang ketiga, ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini di surga. Dekatnya kita dengan Nabi seperti ini di surga. Ibu bapak mau dekat dengan Nabi? Mau dekat seperti ini di surga? Santuni anak, habis panen dapat uang, beli beras, beli minyak, beli cabai, beli kopi, beli gula, beli roti, bungkus. Bapak yang belanja, yang ngantar ibu ke rumah anak yatim. Jangan bapak yang ngantar. Nanti kalau bapak yang ngantar, tiba-tiba emak anak yatim cantik, pecah perang dunia kedua, hancur semuanya. Betul bu? Betul kata mereka. Bapak yang belanja bulan Juli tahun ajaran baru, bulan Januari anak libur sekolah, bapak beli pakaian 3 pasang. Bapak kenapa beli pakaian 3 pasang? Anak kita kan 2. Ada anak yatim di belakang, ma. Aku yang beli tapi kamu yang ngantar. Kenapa enggak papa yang ngantar? Aku tahu kamu hanya menguji imanku kan. Betul bu? Betul kata mereka pak. Ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang menyantuni anak yatim. Bapak ibu, mari kita serahkan santunan anak yatim. Diserahkan, usap kepala. Kenapa mengusap kepala? Anak yatim kurang kasih sayang, ayahnya sudah meninggal. Kenapa diusap kepala? Siapa yang menyantuni anak yatim, mengusap kepala anak yatim, dapat pahala sebanyak rambut anak yatim. Akhirnya yang diusap yang gondrong-gondrong aja. Anak yatim yang gundul nggak ada yang usap. Ini salah paham. Saya terus terang dari tadi tausiah ini kurang fokus. Kenapa? Ngelihat ke sini ada foto saya, ngelihat ke sini ada foto saya. Masya Allah, tabarakallah. Tolong dicetak, dibingkai, ditempel di dinding rumah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kalau di ruang tamu buatlah kaligrafi, buatlah gambar Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, buatlah Masjid Palestina supaya mengenang saudara kita di Gaza. Kalau paling tidak bingkai gambar Ustadz Somad supaya mereka ketika masuk anak-anaknya nanya, "Mama, mama, mama, iya, ini gambar siapa?" "Itu gambar Ustadz." "Di mana dia sekarang?" "Udah mati." Tolonglah empati sedikit. Kenapa? Waktu saya bilang mati tadi, kenapa mesti ketawa? Apa nggak bisa bersedih sedikit? Oke, kita ulang lagi kalau gitu ya. Jangan sampai ketika tamu kita masuk ke rumah kita, yang dia lihat di dinding gambar pernikahan ketika ibu masih belum pakai jilbab. Apa kata tetangga? "Cantik juga istrimu ya." Saudara yang dimuliakan Allah, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa itu? Dayus. Siapa? Dayus. Mohon maaf kalau ada Pak Dayus. Siapa itu Dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Ibu ada rasa cemburu? Jangan sampai bapak nggak bisa beli bakso. Jangan sampai bapak nggak bisa keluar malam. Jangan sampai bapak nggak bisa mancing, sama ikan pun cemburu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangun masjid pakai uang, bangun pesantren pakai uang, menyantuni anak yatim
pakai uang. Bagaimana dengan pendidikan anak-anak kita? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah. Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani terbang dari Perenduan ke Al-Azhar Kairo Mesir, dari Mesir pergi ke Sudan, setelah doktor pulang ke Pulau Madura. Ustadz Somad terbang dari Pulau Sumatera, terbang ke Mesir tahun 1998. Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani 1996. Beliau 2 tahun lebih dulu sampai ke Mesir. Saya 98. Pakai jas, pakai dasi, pakai topi. Waktu itu lagi muda-mudanya. Sekarang udah agak tua dikit ya, 27 tahun lah. Sampai ke Mesir, ditanya sama kakak-kakak senior, naik apa? Naik pesawat. Pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Kata kakak kelas, itulah pesawat yang tiketnya paling murah. Naik pesawat bisa pakai kertas atau pakai uang? Pakai uang. Waktu itu yang lulus 100 orang dari Indonesia, tapi kami yang bisa berangkat hanya 74 orang. Kenapa? Krisis moneter. Uang. Siapa yang mengatakan uang tidak penting? Masuk surga pakai? Kok pakai uang? Masuk surga pakai amal soleh. Salah satu amal soleh itu dengan uang. Alhamdulillah. Hari ini tabligh akbar, dari mulai pentasnya, bunga-bunganya, cantiknya semua lokasi. Ini ada orang-orang yang mengikhlaskan hartanya. Mudah-mudahan diberikan Allah kebaikan-kebaikan semua insyaallah. Jadi motivasi anak-anak kita, ibu semua doakan supaya anak-anaknya menjadi konglomerat orang-orang kaya semua insyaallah. Supaya apa? Dia menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan mengokohkan kaki kamu. Ini jilbab yang mahal-mahal ini, kalau dilihat dari bentuknya seperti ada yang belum lunas. Ustaz Somad jangan ngomong sembarangan. Saya cuma mancing aja. Kira-kira marah enggak? Ternyata enggak marah, berarti udah lunas. Ya Allah, mudah-mudahan cepat lunas ya Allah. Ternyata banyak juga yang belum. Saya ada pengajian sore Jumat di dekat rumah, namanya Majelis Taklim Az-Zahra, Ustazah Fatimah Az-Zahra sore Jumat. Dan ibu-ibunya nggak wajib pakai seragam. Kenapa? Karena banyak yang nggak mau datang karena khawatir, takut nggak punya duit beli seragam. Yang udah punya seragam, mantap, lanjutkan, takbir. Nggak ada iuran karena khawatirnya nggak punya uang, takut nggak ngaji, silakan datang. Sudah berjalan bertahun-tahun tetap. Tapi jangan lupa, ada orang-orang yang diberikan harta tidak menggunakannya di jalan Allah. Namanya siapa? Pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, bin kedekut. Harta tidak dibawa, tapi kalau tidak punya harta rasanya setengah nyambung semua. Ibu-ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rumah bapak yang bangun, gambarnya ibu yang nyarankan. Kamarnya di sini, rumahnya di sini, toiletnya di sini, WC-nya di sini, buatkan musolanya di sini. Setiap rumah orang Madura saya perhatikan pasti ada musolanya, dan musolanya jauh lebih bagus daripada rumahnya. Betul? Mata kepala saya sendiri melihat ini tidak ada di tempat-tempat lain. Rumah musola, rumah musola, rumah musola. Apakah sholat atau tidak? Pasti sholat. Insya. Ini rumahnya dia yang bangun, ini toiletnya di sini, ini gambarnya di gini, ini ada tamannya, ini tempat makannya. Rumah yang baru belum ditempati, tempat tidurnya sudah pindah, lemarinya sudah pindah, meja makannya sudah pindah, orangnya belum pindah. Ketika mau pindah, akhirnya berpindah bukan ke rumah baru tapi ke alam. Bapak meninggal dunia,
Apakah ibu mau bapak itu tinggal di rumah tersebut? Tolong diangkut. Jaga juga perasaannya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya rumah yang besar kita tinggalkan, mobil yang mewah kita tinggalkan, yang kekal abadi hanyalah sodako. Somat katanya. Sodako, bu, sodako. Idza matal insan, dalam Sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus, semuanya putus. Ustaz Abdul Somad sekarang bisa tabligh akbar pengajian. Nanti ada undangan. Mari hadiri tabligh akbar pengajian yang akan disampaikan oleh almarhum Abdul Somad. Mau datang? Ceramahnya putus, uangnya putus, suaranya putus, tapi ada yang tetap mengalir. Apa dia? Sodaqatun jariyah. Maka sahabat Nabi berlomba-lomba. Mereka sedang sholat, Allahu Akbar, ngelihat ke depan ada pohon kayu. Di atas pohon kayu ada burung yang sedang berkicau. Cicit. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Rasulullah, tadi terganggu sholat sunatku karena melihat burung di atas kayu. Maka pohon kayunya beserta tanahnya saya wakafkan fisabilillah. Burungnya nggak bisa, udah terbang. Begitulah mereka menghukum diri mereka. Begitu turun ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kemuliaan sebelum engkau memberikan harta yang paling kau sayang. Datang Abdullah bin Umar bin Khattab, itu tanah yang paling saya sayang, ambil ya Rasulullah. Ini kebun yang paling saya sayang, ambil ya Rasulullah. Kita memberikan itu semua supaya kita mendapatkan ridha Allah dan kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ya Allah, Bapak Ibu yang hadir ini semua berikan rezeki berlimpah supaya bisa berinfak, berwakaf dan bersedekah, berhaji dan berumrah ke kota Makkah dan Al-Madinah Al-Munawwarah insyaallah. Amin ya rabbal. Sampai jumpa di kota suci Makkah dan Madinah di bulan Oktober bersama program Umroh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Insyaallah kita jumpa di Makkah dan di Madinah insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak kita menjadi para penghafal Quran, meneruskan nilai kearifan dan perjuangan ulama. Ibu siap anaknya jadi ulama? Ibu mau anaknya jadi ulama? Alhamdulillah. Sekarang nggak banyak orang yang mau anaknya jadi ulama. Anak kamu di mana? SMP. Anak kamu di mana? SMA. Anak kamu di mana? SMP Plus. Anak kamu di mana? SMA unggulan. Anak kamu di mana? Ya karena nggak lulus di mana-mana, terakhir ya pesantren. Anak kamu apa? SH. Anak kamu apa? SE. Anak kamu apa? Doktor. Anak saya sarjana alam goib. Nggak mau anaknya menolong agama. Hai yang kaya-kaya, yang SE, yang SH, SAK. Kalau kau mati, anakmu yang ngerti agama inilah yang akan datang membacakan Yasin wal Qur'anil. Jangan
Jangan sampai anakmu kaya, detailnya panjang profesor doktor, nggak tahu mentalkinkan, nggak tahu tahtim tahlil, nggak tahu tahlilan, nggak tahu yasinan. Ziarah kubur, dia ambil handphone, dia cari MP3 Yasin. Mohon maaf ya Bu, aku nggak bisa baca Yasin, dengar aja sendiri. Hari ini ibu boleh tersenyum, tapi yang saya katakan ini bisa saja terjadi. Bisa atau tidak? Bisa terjadi. Saya takut Pak Ustadz, nanti kalau anak saya sekolah agama, nanti makan apa? Ada orang berkata begitu? Banyak. Takut kalau anaknya sekolah agama nggak makan. Saya nggak mau anak saya sekolah agama nanti kurus seperti Ustadz Somad. Ini kurus bukan nggak makan, banyak makan, tapi memang sudah takdir begini. Tadi pagi makan, siang makan. Ini nggak tahu entah terhitung makan yang keberapa ini. Ini masih ada 2 kali lagi makan. Ikut makan, makan. Setiap tempat makan. Jangan takut nggak makan. Orang yang bertanya, orang yang khawatir, nanti kalau anak saya mondok, nanti kalau anak saya sekolah agama, nanti makan apa? Tolong periksa ke rumah sakit. Jangan-jangan otaknya dekat dengan lambung. Lambung di sini, otak di sini. Jarak antara lambung dengan otak 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal. Dijauhkan Allah. Kalau orang selalu berpikir makan, coba cek, coba bawa ke rumah sakit, coba medical check up. Jangan-jangan ketika di ronsen kelihatan, loh, lambungnya kok di otak. Yang nggak punya otak, makan otak-otak. Ustaz ini keras sekali ngomongnya. Itu ada makanan Palembang namanya otak-otak. Mudah-mudahan kita di Madura juga ada. Alhamdulillah. Kasih tahu siapa yang nggak punya otak datang ke Madura. Makan otak-otak. Mudah-mudahan otak ini tidak hanya kita jadikan sebagai berpikir tentang dunia. Nanti kalau pensiun makan apa? Nanti anak saya bagaimana? Tapi ada kehidupan yang lebih lama, yang kekal abadi. Walal akhiratu khairul laka minal wal akhiratu khairun wa abqa. Lebih kekal selamanya. Bersama kita di Tanjung, bersama di Haul Masyaikh. Kita akan bersama nanti di surga Jannatul Firdaus. Ibu mau masuk surga dengan bapak? Bapak mau masuk surga dengan ibu? Kelihatannya mereka nggak mau. Insya Allah semua kita ini man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semuanya masuk surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan yang hadir ini masuk surga. Mudah-mudahan yang hadir ini lepas dari jeratan pinjol. Mudah-mudahan. Acara ini adalah acara Haul Akbar Masyaikh Desa Tanjung yang diselenggarakan oleh masyarakat Madura, bil khusus Desa Tanjung yang berada di perantauan, yang mengelola Madura Mat kembali ke kampung halaman untuk membuat acara Haul Masyaikh. Terima kasih kepada masyarakat yang sudah berkumpul dari sejak pukul jam 2 tadi. Itu terjemahan dari sambutan Kiai Abdul Alam. Ini yang hadir hari ini 2 Abdul. Padahal menurut kode etik sesama Abdul dilarang saling mendahului. Yang sama kita hormati Kiai Abdul Alam, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin, bil khusus kakak kelas saya yang membawa saya berkeliling Pulau Madura, Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al Amin Perenduan. Semua yang berhadir, bapak ibu, hadirin hadirat, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Ternyata acara ini diselenggarakan, oh ada yang mau saya sampaikan. Kalau membeli kain katun, beli kain yang bergambar cemara. Saya tidak bisa membalas pantun
karena pantun Kiai Abdul Alam pakai bahasa Madura. Insya Allah nanti kalau sudah sering-sering ke Madura bisa bahasa Madura insya Allah. Sekarang ini yang bisa bahasanya cuman pembuka dan penutup. Pembuka saya, penutup motor sekelangkong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang menyelenggarakan masyarakat Tanjung yang merantau di seluruh penjuru negeri, turun pulang ke kampung halaman, menyelenggarakan haul masyaikh, mengenang para alim, para ulama, orang tua yang sudah mendahului kita, dan mereka adalah orang-orang sukses di bidang bisnis super minimarket. Mudah-mudahan bisnisnya lancar, rezekinya halal dan barokah. Ada orang yang menggambarkan orang Islam itu miskin, susah, melarat, bajunya compang-camping. Orang Islam nggak boleh kaya, nggak boleh punya supermarket, nggak boleh punya usaha bisnis, biarkan itu milik orang lain. Apakah ini ajaran Islam? Sekarang saya mau nanya, boleh? Nabi Muhammad itu kaya apa miskin? Sebelah kiri mengatakan kaya, sebelah kanan mengatakan miskin. Oke, sekarang saya tidak mengatakan miskin atau kaya, saya cuma cerita, nanti Bapak Ibu jawab sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 25 tahun, menikah dengan Sayyidatuna Khadijah Ummul Mukminin. Kata Imam Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, mahar nikahnya isruna bakarah, 20 ekor onta. 1 ekor onta 50 juta. Kalau 10 ekor 500 juta. 20 ekor 1 miliar. Anak muda umur 25 tahun nikah, maharnya 1 miliar. Orang kaya apa orang miskin? Saya sebenarnya ragu mau menyampaikan ini. Kenapa? Saya khawatir setelah tausiah ini harga mahar naik drastis. Mudah-mudahan ibu semua, kalau datang ada yang mau meminang anak gadisnya, tolong jangan minta 1 miliar gara-gara ceramah Ustadz Somad ya. Saya nggak mau besok semua anak muda di Pulau Madura unjuk rasa datang ke Pondok Pesantren Al-Amin Perinduan, unjuk rasa ke Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, tolong Ustadz Somad jangan lagi dibawa ke Pulau Madura karena merusak harga mahar. Besok semua unjuk rasa, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar, naikkan harga tembakau. Maksud saya menceritakan ini sebagai dalil supaya anak muda semangat melanjutkan bisnis. Bisnisnya, marknya tadi apa namanya? Madura Mart. Masya Allah. Nanti tolong di samping Madura Mart buat juga 1 supermarket lagi, Somart. Masya Allah, tabarakallah. Lalu Ustaz Somad, bagaimana dengan kami yang dulu waktu menikah maharnya sudah murah? Apa boleh buat? Nasi sudah jadi, tinggal kasih ayam dan bawang goreng jadi bubur. Enak ceramah di Madura, nyambung semuanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan yang paling bagus aqalluha mahran, yang maharnya paling murah, itulah yang paling bagus. Tolong ini saya sampaikan untuk meminimalisir meningkatnya harga mahar sehingga pacaran perzinaan merajalela. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh segera ketemu jodoh. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini kalau kelihatan anak udah 3 ini. Bukan untuk kami Ustadz, untuk anak-anak kami semua insya Allah, amin ya Rabbal. Jam'iyah Solawat Nariyah Wali Songo Erabu Bluto Sumeneb, gambar para alim ulama kita
untuk para masyaikh yang hari ini kita berkumpul menghauli mereka, untuk mereka semuanya, wali abaina wali masyaikhina wali man hadarana wali man ghaba'ana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita nanti pun juga akan diperingati dalam haul dan kirimi Al-Fatihah insyaallah. Nabi ayahnya bernama Abdullah. Abdullah ketika meninggal dalam perjalanan dagang, dalam Maulid Barzanji yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Walamma tamma min hamlihi walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil mashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwaratu abuhu Abdullah. Tufiya bil madil mutawwarati abuhu Abdullah. Meninggal ayahnya Abdullah dalam perjalanan dagang. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib memegang kunci Ka'bah, memberi air minum kepada jamaah haji. Dia juga orang kaya dan kekayaannya juga dari hasil bisnis dagang. Cuman waktu itu belum ada Madura Mart. Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay. Qusay kakek yang kelima, orang kaya di Makkah yang membangun Darun Nadwah. Dar, rumah, Nadwah, pertemuan. Rumah pertemuan dibangun oleh Qusay, kakek kelima. Dia juga orang kaya dan kekayaannya itu adalah karena bisnis dagang. Qusay pedagang, Abdul Muttalib pedagang, Abdullah pedagang. Nabi Muhammad membawa barang dagangan. Yang punya barang dagangan siapa? Seorang perempuan kaya bernama Sayyidatuna Khadijah. Istrinya pedagang, suaminya pedagang. Hari ini umat Islam meninggalkan dagang, maka sesungguhnya dagang adalah salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Kita doakan semua masyarakat Tanjung yang di perantauan, semua usaha-usaha bisnis Madura Mart semakin berkembang pesat insyaallah. Dari Sabang sampai Papua, dari Eropa sampai Australia, sampai ke Afrika, seluruh dunia Madura Mart cemerlang. Tapi jangan lupa pulang ke kampung halaman, membangun desa, membuat acara haul, tabligh akbar dan pengajian, sehingga Pulau Madura tetap terjaga, terpelihara. Baldatun thayyibatun. Kalau sudah kaya, uang banyak, apa bukti orang kaya? Bukan rumahnya besar, bukan mobilnya besar, bukan bininya besar. Bukti kaya, pulang, jaga, makmurkan pondok pesantren, support, bantu kelas asrama. Mudah-mudahan zakat dari Madura Mart dibayarkan di tempat perantauan dan sebagiannya dibawa ke kampung halaman, sehingga Pulau Madura menjadi negeri yang aman, damai, tentram, rezeki melimpah ruah insyaallah. Amin ya rabbal. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban pada haji wada 80 hari lebih kurang sebelum meninggal, onta 63 ekor. Tahunnya diserahkan ke Sayyidina Ali. Ali lanjutkan, Ali 37 ekor. 63 tambah 37 berapa? Memang kalau kepanasan susah ngitung memang. 100 ekor onta punya Nabi sendiri. Kalau ada orang berkurban 100 ekor onta, orang kaya apa orang miskin? Orang kaya.
satu ekor onta paling murah